Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bagaimana kabarnya? Iya, insya Allah semuanya dalam keadaan sehat ya. Ingat, tetap jaga kesehatan. Jika keluar rumah, jangan lupa memakai masker, menjaga jarak, dan rajin mencuci tangan. Iya. Dalam video kali ini, Ibu akan menjelaskan materi prasyarat ya terkait dengan fungsi trigonometri. Oke, sesuai dengan yel-yel kita, ayo kita yel-yel dulu. Gimana tuh yel-yelnya? Oke, matematika saya bisa. Matematika saya hebat. Matematika, yes, 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 yes. Oke, baik. Untuk pembelajaran pertemuan kali ini, tujuan kita yang pertama, kalian dapat mengingat kembali tentang nilai perbandingan trigonometri sudut istimewa. Kemudian kalian dapat menentukan nilai perbandingan trigonometri sudut istimewa di 4 kuadran. Selanjutnya kalian dapat menggambar grafik fungsi trigonometri. Oke, materi-materi ini merupakan materi prasyarat dalam mempelajari persamaan trigonometri. Ya, materi ini kalian sudah pelajari pada kelas sebelumnya, yaitu di kelas 10 ya. Oke. Untuk menyelesaikan suatu persamaan trigonometri ya, berarti kita diharuskan menentukan nilai X dalam satuan radian maupun derajat yang memenuhi persamaan tersebut. Maka ada 3 materi prasyarat yang harus kalian ketahui ya, yaitu tentang nilai perbandingan trigonometri untuk sudut istimewa. Ya, ingat kembali tentang sudut-sudut istimewa. Berapa saja sudut-sudutnya ya, kalau diradiankan seperti apa. Ya, misalnya ini ya, untuk sudut 0 derajat ya, jika alfanya 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, 90 derajat, berarti ini masih terdapat di kuadran pertama ya. Maka nilai sin alfanya, cos alfanya, tangen alfanya ya, ada nilainya. Mana sin alfa untuk 0 derajat nilainya 0, sin 30 derajat nilainya 1/2, sin 45 derajat nilainya 1/2 akar 2, sin 60 derajat nilainya adalah 1/2 akar 3, dan sin 90 derajat adalah 1. Oke, ini yang perlu kalian ingat kembali. Gimana cos alfanya, tangen alfanya? Ya, ada ya, seperti di slide. Oke, yang selanjutnya materi persyarat yang kedua yaitu nilai perbandingan trigonometri sudut istimewa di 4 kuadran. Kita ketahui ya, ada 4 kuadran. Kuadran pertama bagaimana nilai sinus, kosinus, dan tangennya adalah positif ya, semuanya positif. Sedangkan kuadran kedua di mana nilai sinusnya saja yang positif, maka yang negatifnya adalah kosinus dan nilai tangen ya. Sedangkan kuadran ketiga yang hanya bernilai positif yaitu tangen, sedangkan yang bernilai negatif yaitu nilai sinus dan kosinus. Nah, untuk kuadran yang keempat ya, kuadran keempat berarti hanya kosinus saja yang bernilai positif, maka yang negatifnya adalah sinus dan nilai tangen.
Ya, ini materi prasyaratnya yang harus kalian ingat. Ya, next. Oke, selanjutnya ini merupakan tugas mandiri kalian, di mana tugas ini kalian cari, kalian lengkapi ya tabel di bawah ini, di mana kalau 0 derajat, 30 derajat diubah ke radian seperti apa. Kemudian berarti nilai sin x cos x tan x-nya ya. Berarti kalau tadi kan di slide awalnya itu kan sudah ada misalnya sin alfa, cos alfa, tangen alfa untuk sudut istimewa yang berada pada kuadran pertama. Udah ya, udah ada. Nah, selanjutnya kalian mencari sampai dengan kuadran yang keempat. Ya, ini tugas mandiri tanpa perlu kalian kumpulkan, tetapi harus kalian kerjakan. Lebih bagus kalian menghafal nilai-nilai dari sin x, cos x, tangen x dengan sudut-sudut istimewa. Ya, ini sangat bermanfaat nanti saat kita menyelesaikan persamaan trigonometri. Iya. Materi prasyarat yang berikutnya yaitu grafik fungsi trigonometri. Bagaimana kita menggambar grafik fungsi trigonometri? Dari langkah yang pertama, menentukan titik-titik koordinat x, y. Untuk x-nya kita menggunakan sudut istimewa. Nah, sudut istimewa tadi dari 0 derajat sampai dengan 360 derajat. Ya, x-nya. Sehingga y-nya jika sin alfanya berarti y ada berapa? Y-nya nilainya berapa? Ya. Setelah itu kita mendapatkan nilai x. X-nya itu sudut istimewa, sedangkan Y itu dari nilai sin, ya. Maka kita melukis titik-titik koordinatnya pada bidang koordinat. Kemudian menghubungkan titik-titik koordinat x, y dengan kurva mulus. Oke, berikut ini adalah gambaran dari grafik fungsi. Grafik fungsi trigonometri untuk Y sama dengan sin X. Ya, kalau digambarkan seperti ini ya. Oke. Kita perhatikan. Dari interval X-nya itu lebih dari sama dengan 0, kurang dari sama dengan 360 derajat. Kalau digambarkan seperti ini. Y sama dengan sin X memiliki satu bukit, satu lembah. Ya, satu bukit, satu lembah. Jadi grafiknya itu dari bawah ke atas membentuk satu bukit, kemudian turun lagi ya, membentuk satu lembah. Kalau dilihat, berarti grafiknya ini dia berulang pada 360 derajat, sehingga periode dari grafik sin X yaitu 360 derajat. Satu bukit, satu lembah. Oke, berikutnya untuk grafik fungsi trigonometri Y sama dengan cos X. Ya, jika kita gambarkan, perhatikan di sini, kalau sin X itu dari bawah ke atas, kalau cos X berarti dari atas ke bawah. Ya, kemudian ke atas lagi. Kalau diperhatikan, ini juga ya ada satu bukit, ya, satu lembah. Ya, jadi yang pertama itu setengah bukit dulu. Ya, yang sama sampai terakhir 360 derajat itu kan setengah bukit, kalau digabung menjadi satu bukit. Kemudian dia juga mempunyai satu lembah, sehingga sin Y sama dengan cos X itu mempunyai periode yang sama dengan Y sama dengan sin X, yaitu 360 derajat atau 2pi. Ya, kita lihat untuk nilai maksimum dan minimumnya.
Untuk Y sama dengan sin X, nilai maksimumnya itu 1, ya. Maksimum berarti nilai mencapai titik teratas ya. Ya, untuk Y sama dengan sin X berarti maksimumnya adalah 1. Gitu juga untuk Y sama dengan cos X, maksimumnya adalah 1. Ya. Sedangkan minimumnya titik terendah ya, yaitu negatif 1. Oke, untuk Y sama dengan sin X dan Y sama dengan cos X mempunyai periode yang sama, yaitu 360 derajat atau 2pi, karena dia selalu berulang pada rentang 360 derajat. Oke, berikutnya untuk grafik fungsi tangen X. Nah, diperhatikan. Nah, di sini karena ada nilai yang tak terhingga, maka dia terputus ya. Jadi gambarnya seperti ini. Ya, dari gambar kita lihat periode dari tangen X yaitu berapa? Ya, periodenya adalah pi atau 180 derajat. Oke, ini kalau digambarkan ya. Oke, ya, baik. Ini materi prasyarat yang harus kalian ingat kembali sebelum kita masuk ke materi inti kita, yaitu persamaan trigonometri. Ingat, jangan lupa tugasnya dikerjakan secara mandiri. Oke. Sekian pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa, matematika saya bisa, matematika saya hebat, matematika yes, yes, yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.